Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa man azza musaban falahu mislu ajrihi. Siapa yang datang menghibur orang yang berduka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama bagi orang yang tertimpa musibah. Jadi kedatangan kita sudah menjadi doa, dan kedatangan kita ini mendapat pahala yang sama dengan orang yang tertimpa musibah. Jamaah takziah rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, la yadrikun naimu annahu yahlimu illa ba'da ayastaiqadha. Seseorang yang sedang tidur, dia tidak sadar bahwa dia sedang bermimpi. Dia sadar bahwa dia bermimpi setelah terbangun dari tidurnya. Kadzalikal ghafilu anil akhirati. Demikianlah orang yang lupa tentang akhirat. Yang dia pikir hanya mau hidup selamanya. Setelah dia mati, baru dia menyadari. La yadriku ma yudayyi'u illa ba'da ma ya'tihil mautu. Dia tidak tahu berapa banyak hal-hal yang dia tinggalkan, yang dia lalaikan, waktu yang dia sia-siakan. Nanti dia sadar setelah kematian itu datang. Sama halnya kita yang sudah tua. Ya, saya ini sudah mulai putih janggut juga. Ya. Baru kita sadari ternyata dulu kita kuat sekali. Ternyata kita dulu pokoknya biar hujan, biar panas, dan dia disangah. Sekarang baru kita sadari bahwa ternyata nanti kita tahu bahwa betapa bermanfaatnya masa muda itu setelah kita tua. Demikian pula orang yang mati. Nanti dia menyadari betapa ruginya dia menyia-nyiakan waktunya, kesempatannya, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka kata Nabi, annasu niyamun izamatu intabahu. Manusia itu tertidur. Nanti mereka meninggal, barulah mereka bangun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka manfaatkanlah hidup kita ini. Berapa banyak umur yang pendek tapi berkah, sebaliknya berapa banyak umur yang panjang tapi tidak berkah. Tidak masalah berapa susahnya, berapa sulitnya, berapa buruknya masa lalu kita. Tetapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki apa yang tersisa. Ya. Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, usianya Abu Bakar itu 39 tahun. Artinya dia baru belajar agama. Utsman bin Affan, dia masuk Islam pada usia 35 tahun. Umar bin Khattab, dia masuk Islam usia 27 tahun. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Artinya kita kan sering mengatakan matua mayau, ya, masiri mak guru agama. Padahal tidak begitu. Islam datang di Nusantara, rata-rata yang masuk Islam kan orang-orang tua, bukan anak-anak. Orang-orang tua. Ya. Kakeknya Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin. Dia sudah raja yang sepuh, baru masuk Islam. Baru belajar Islam. Dalam lontara itu dikatakan 2 tahun setelah masuknya Sultan Alauddin itu baru ada namanya sholat Jumat. Kenapa 2 tahun setelah masuk Islam baru ada sholat Jumat? Karena belum banyak orang yang masuk Islam. Dan orang belum paham bagaimana mengaji dengan benar, sholat dengan benar. Ya, artinya kita untuk tidak memperbaiki perjalanan kita ke depannya. Oke lah, masa lalu kita buruk, masa lalu kita tidak berarti, maka kita isi apa yang tersisa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Berbicara tentang berkah, ada sedikit kisah dari Imam Syafi'i. Ja'a rajulun ilal Imam Syafi'i yashku ilaihi daika halihi. Ada seseorang datang mengadu kepada Imam Syafi'i. Dia mengadu tentang sempitnya ekonominya. Penghasilannya tidak cukup untuk dia nafkahi keluarganya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Fa akhbarahu annahu ya'malu ajiran bi 5 darahima wa inna ajrahu la yakfihi. Orang ini berkata, wahai Imam Syafi'i, saya
punya pekerjaan. Penghasilan saya, gaji saya dari pekerjaan itu, saya mendapatkan 5 dirham. Tapi penghasilan 5 dirham ini tidak cukup untuk belanja keluarga saya. Famakana Syafi'i la an amarahu ayyadhhaba ila sahibil amali wa yutalibahu bi inkasi ajrihi ila arba'ati dirahim. Maka Imam Syafi'i berkata, pergilah kepada tuanmu, tempatmu bekerja. Mintalah dikurangi gajimu dari 5 dirham menjadi 4 dirham. Karena orang ini percaya dengan Imam Syafi'i, dia tidak bertanya, kenapa gaji yang 5 dirham tidak cukup itu kok minta dikurangi? Karena dia percaya dengan Imam Syafi'i, maka dia pergi menghadap tuannya, wahai tuan, kurangi gaji saya dari 5 dirham menjadi 4 dirham. Wa ba'da fatratin ada rajul ila Syafi'i syakiyan adama tahassuni wad'ihi. Setelah beberapa lama, orang ini datang lagi kepada Imam Syafi'i. Wahai tuan, gaji saya yang 4 dirham itu bukannya tambah cukup, tetapi tambah sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Apa saran Imam Syafi'i? Dia mengatakan kurangi lagi. Minta kuranglah sama tuanmu menjadi 3 dirham. Tanpa bertanya, orang ini datang lagi kepada tuannya, wahai tuan, gaji saya dari 4 dirham tolong dikurangi menjadi 3 dirham. Wa ba'da fatratin 'ada ar-rajul ila Syafi'i wa syakarahu ala nasihatihi. Setelah beberapa lama datanglah dia menghadap kembali kepada Imam Syafi'i. Alhamdulillah, gaji 3 dirham itu cukup untuk belanja keluarga saya, malahan rezeki saya bertambah. Orang ini dengan penasaran, barulah dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Kenapa gaji 5 dirham itu tidak cukup? Gaji 4 dirham tidak cukup. Tapi setelah 3 dirham, ternyata gaji itu cukup untuk belanja keluarga saya. Apa rahasianya wahai Imam Syafi'i? Secara logika, kalau kita seharusnya kan ditambahi. Gaji 5 dirham maunya ditambah 6 dirham atau 10 dirham. Apa jawaban Imam Syafi'i? Wa wadaha lahu Syafi'i anna 'amalahu la yastahiqu ay yutaqada siwa salasati darahima. Imam Syafi'i mengatakan, saya melihat bahwa pekerjaan yang kau kerjakan itu memang pasnya itu gajinya hanya 3 dirham. Maka 4 dirham itu menghilangkan berkahnya. 5 dirham itu mengurangi berkahnya. Maka hidupmu menjadi sempit. Karena memang pasnya gajimu itu, pekerjaan itu sesuai standarnya gajinya sebenarnya hanya 3 dirham. Maka itu menjadi berkah engkau makan dengan anak dan istrimu. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, jama'al harama 'alal halali liyuksirahu. Berapa banyak orang mengumpulkan harta halal dan haram, dia gabungkan supaya hartanya tambah banyak. Bukannya tambah banyak, tapi dahalal haramu 'alal halali fa ba'sarahu. Masuknya harta haram ke dalam harta yang halal, justru dia akan merusaknya dan menghilangkan berkahnya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, bukan banyaknya, tapi berkahnya. Nah, ini yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mencari sedikit tapi berkah. Semua orang mencari banyak tapi berkah. Susah. Nah, kau tuh memuju pun lelo ya, mau puat gitu ya. Selalu seperti itu. Yang kita pikir bagaimana penghasilan saya bertambah, penghasilan saya bertambah. Kita tidak berpikir bagaimana penghasilan saya berkah. Sama-sama kita petani, Pak. Berapa banyak orang batas ini, Pak. Seharusnya sawit kan 4 meter, Pak. Ditaruh 1 meter, semua daunmu, palapamu jatuh di batasnya orang. Bagaimana mau berkah? Saya punya kebun hampir semua begitu, berbatasan dengan orang. Ada lalu ya 0,5 meter. Ya kita mau, dia saja mana kita mau tanam apa kan? Ini menghilangkan berkah, Pak. Berapa banyak masyarakat
na timbungi pari. Iya. Setengah mata yang pemerintah Pak Desa sama Pavia pari, na timbung kia. Itu menghilangkan berkah. Karena mau tambah luas pekarangannya dan seterusnya. Ini contoh kecil. Kenapa Imam Syafi'i menyarankan seperti itu? Karena memang banyak orang dulu penghasilannya orang apa dikasih marotang, masuk pebantalang, tapi ya kita sudah besar sekarang ini. Sekarang orang juta nasang iya. Iya, motor sender sapo, auto sender sapo. Tapi susah mau silaturahmi kayak begini. Iya. Tambah susah kelihatannya. Tambah banyak uangnya, tambah tinggi jabatannya, tambah jauh dari kehidupan yang kelihatannya bahagia. Kenapa? Hilang berkahnya. Nah, itu perlunya kita mengintrospeksi diri bahwa keberkahan itulah yang penting dalam harta. Maka biasa doanya Pak Imam itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina. Bukan banyak rezeki, tapi berilah rezeki yang berkah. Berkah sedikit tapi cukup daripada banyak. Nah, berapa banyak orang, terutama seperti PNS, gajinya sudah dimasukkan ke bank. Maka dia berupaya bagaimana cara menghasilkan tambahan-tambahan yang justru itu yang menghancurkan berkahnya. Adalah pungutan dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Ya, sama dengan petani tadi. Ya, semua orang ingin bertambah penghasilannya. Tetapi itu tadi, hati-hati. Jangan sampai bercampurnya halal tadi ini dengan yang haram tadi ini menghilangkan berkahnya. Jadi bagaimana supaya menjadi berkah? Ya kurangi. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin sekedar itu apa yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wal ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.